Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu pribadi-Mu. Amin. Kami perlu firman-Mu saat pagi hari ini. Karena kami menyadari firman Tuhan itulah Haleluya. yang akan menjadi terang, yang akan Amin. menuntun setiap langkah kehidupan Amin. kami. Haleluya. Sehingga kami boleh tetap ada di dalam rencana-rencana-Mu. Haleluya. Kami boleh tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk memberkati kami lewat firman-Mu, Amin. untuk meneguhkan setiap kami Ya, lewat firman-Mu, Haleluya. mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami lewat firman-Mu. Terima Dan kasih, kami mau Tuhan. mengarahkan setiap hati dan kehidupan kami untuk firman-Mu, bekerja berkarya lewat hamba-Mu. Kami mau melembutkan hati kami, kamu mau merelakan hati kami Tuhan, untuk diajar, diisi oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Allah bekerja, untuk Roh Kudus berkarya saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Segala pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan karena anugerah dan pertolongan Tuhan sehingga saya dan saudara ada sampai hari ini. Kita boleh ada di bulan yang kedua, di minggu yang kedua, di tahun 2021. Saya percaya semua itu terjadi karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdiri, dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih 3 minggu saya sakit, saudara, sama istri saya. Kami sakit mulai tanggal 20-an dan saya mulai sakit tanggal 25, saudara. Diawali oleh batuk, pilek, dan badan terasa lemes, lalu terkadang demam, tenggorokannya tidak enak, saudara. Itu tanggal 25, tapi sebelumnya istri saya sudah sakit mulai dari tanggal 23 kalau tidak salah, atau 22. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya sakit, saudara, saat itu kami langsung jujur, saudara, karena pada waktu itu bicara tentang corona kan adalah sesuatu yang menakutkan, saudara. Lalu pada saat itu, saudara, ketika saya mulai sakit, kami langsung, karena ada beberapa masukan dari teman-teman, kami langsung melakukan apa yang namanya protokol COVID, saudara. Kami langsung menjalani, melakukan, mengkonsumsi hal-hal yang ada hubungannya dengan COVID, saudara. Lalu tanggal 25 setelah saya sakit, saudara, beberapa hari kemudian, ketika istri saya melakukan tes di Prodia, saudara, ambil darah lalu mengambil tes, sambil menuju ke dokter, saudara, saya bilang sama istri saya, mungkin saya coba singgah cek dulu di laboratorium.
Karena sebelumnya, saudara, istri saya melakukan swab antigen negatif, saudara. Tetapi, saudara, karena kami waktu itu melakukan tes secara, maksudnya sendiri, saudara, saudara. Jadi kami mendapat satu alat yang mungkin saudara bisa lihat yang di TV-TV yang dimasukkan ke hidung, saudara. Lalu kami melakukan tes untuk istri saya, saudara. Dan negatif, saudara. Tetapi, saudara, pada waktu itu saya berpikir begini, saya harus ke lab supaya saya bisa cari tahu apa sih hasil akhir sebenarnya, kenyataan akhir dari hasil tes kalau kami melalui antigen gitu. Maksudnya alat yang dipakai itu harus bagaimana, seperti apa, baru dinyatakan negatif. Itu yang saya maksud, saudara. Jadi akhirnya saya sambil mengantar istri saya, saudara, saya singgahlah untuk tes di salah satu laboratorium, saudara. Hanya untuk sebenarnya, saudara, mau cari tahu hasil sebenarnya istri saya. Karena ada garis merah, saudara. Garis merah 1, saudara. Waktu saya cek, saudara, waktu saya tes beberapa hari setelah saya sakit, saudara, justru saya mendapatkan satu kenyataan, satu hasil yang membuat saya, saudara, jujur, saudara, down, saudara. Benar, saudara. Saya tahu bahwa sakit itu atau sakit yang sekarang ini lagi menghebohkan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, saudara. Tidak usah bilang orang yang sakit, saudara. Orang yang maksudnya orang yang positif, orang yang sakit saja, batuk pilek, disuruh untuk tes, mereka takut, saudara. Kebanyakan takut karena takut melihat hasil, takut mendengar hasil. Walaupun mungkin cuma batuk, pilek, tenggorokan tidak enak, saudara. Tetapi saya, saudara, ketika saya duduk, pertama dilayani ramah, saudara. Tetapi ketika saya mengambil hasil, saudara, perlakuan, saya mulai curiga dari itu, saudara. Pada waktu itu saya suruh anak saya untuk mengambilkan hasil Gian. Tetapi ketika Gian turun, tidak dikasih, saudara. Dibilang bahwa harus orangnya sendiri yang mengambil. Padahal sebelum saya keluar dari lab itu, saya bilang, bisa tak saya suruh ambil anak saya hasil? Oh bisa. Tetapi ketika mau ambil, saudara, tidak diizinkan, saudara. Ketika saya masuk kembali ke lab itu, saudara, orang yang menerima saya pertama sudah lain, saudara. Dia menyambut saya. Saya mau mendekati dia bilang langsung aja pak, di ruangan sana. Ketika saya masuk di ruangan tes, saudara, orang yang tes saya, ambil swab saya, itu juga bersikap lain, saudara. Tidak seperti ketika saya pertama datang. Dia mulai menjauhi saya, lalu saya tanya, saya sudah mulai curiga. Secara manusia saya down, saudara. Siapa yang tidak takut, saudara? Orang yang tidak sakit saja takut, saudara. Apalagi ketika saya tanya, kenapa? Apa hasil saya? Lalu saudara lihat, saudara, saya dinyatakan positif, saudara. Kaget saya, saudara. Saya down, saudara. Orang bilang, oh pasti Tuhan tolong, oh pasti bisa kok. Tapi saudara, garis merah, saudara, saya dinyatakan positif COVID, saudara. Kaget saya, saudara. Secara manusia, saudara, saya down. Selama ini mungkin saya berpikir, masa sih anak Tuhan bisa kena? Betul, saudara. Masa sih hamba Tuhan bisa kena? Mungkin yang lain-lain itu bisa kena karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ketika saya menerima hasil ini, saudara, dalam perjalanan pulang saya diam, saudara. Dari awal kami hanya berbicara enak, menjanjikan dari sini nanti kita makan ya, karena pikir, saudara, sudah beberapa hari sakit, mulut tidak enak. Tidak jadi, saudara. Dan malam itu saya memberikan kabar pada Om Fran, pada Ibu Faber, menyampaikan hal ini, saudara, untuk diteruskan sebenarnya. Tetapi karena ada pertimbangan, tidak, saudara. Saya menyampaikan kepada orang-orang terdekat yang saya kenal dekat, minta dukungan doa, saudara.
Secara manusia, saudara, saya takut, saudara. Saya sempat berpikir beberapa bulan yang lalu saya sama Om Frank berdiri melayani orang yang diduga, saudara, saya katakan, saya pakai bahasa diduga, memakamkan orang, saudara, dalam kondisi yang dinyatakan sebagai penderita itu, saudara. Lalu saya sekarang dinyatakan seperti itu. Pikiran saya melayang, saudara, melayang kemana-mana, saudara. Karena sejak saat itu saya harus isolasi mandiri, saudara. Saya harus tinggal di kebun belakang, saudara. Kebetulan saya bikin satu kayak semacam pondok kecil, saudara, seperti kayak di pinggir-pinggir jalan itu. Saya harus diisolasi mandiri, saudara. Saya takut, saudara, apalagi kalau mendengar ada ambulans lewat, saudara. Saya jadi takut, saudara. Pikiran saya melayang kemana-mana, saudara. Saya mengingat peristiwa saya sama Om Frank memakamkan orang. Lalu saya berpikir, lah, berarti saya akan alami seperti ini, saudara. Manusia saya tuh, saudara. Orang mesti bilang, oh, anak Tuhan harus kuat. Tetapi ketika menghadapi situasi itu, saudara, suasana hati kita akan berbeda. Mohon maaf, saudara. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, saudara. Ditambah dengan masuk WA berseliweran, orang yang meninggal lah, orang yang beginilah begitu gara-gara sakit ini, saudara. Saya bingung, saudara. Saya jadi tambah pikiran, saudara. Makanya tidak heran, saudara, ada banyak orang yang jalan ketika sakit ini bukan karena parahnya sakit, saudara, tetapi karena pikiran, saudara. Pikiran sebenarnya sakitnya mungkin biasa, batuk, pilek saja, saudara. Tetapi karena pikiran, saudara, akhirnya membuat dia harus jalan, saudara. Dan itu saya alami, saudara. Selama beberapa hari itu saya alami, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Hari Jumat yang lalu adalah akhir dari saya isolasi, saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan pelayan saya, rekan-rekan pelayanan yang selalu mendoakan saya, saudara. Hari Sabtu sebelumnya kami masih dengan Pak Komang, saudara, ke Dongku, saudara. Dan kami menerapkan protokol COVID. Tapi Senin, saudara, saya sakit, saudara, dengan kosongis. Padahal dalam pembicaraan kami bicara tentang corona, saudara. Tapi tidak tahu, saudara, minggu berikut, saudara, saya divonis seperti itu. Saya menerima hasil seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, saya berdiri hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani saya dan istri saya, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mensupport saya di dalam doa, selalu mendukung saya di dalam doa. Rekan-rekan pelayanan, Ibu Febo yang setiap hari selalu menanyakan keadaan kami, saudara. Om Frans, Tante Esther yang selalu menanyakan keadaan kami lewat istri saya, saudara. Ada beberapa orang yang selalu mendukung saya doa. Saya sebenarnya sampai hari ini saya tidak pernah cerita ke orang tua saya, saudara. Karena saya takut, saudara, ketika saya menyampaikan hal ini mereka drop, saudara. Jadi saya tidak kasih tahu sampai hari ini. Hanya orang-orang yang saya kenal dekat yang saya beritahukan, saudara. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang ada di gereja Kohen, saudara, luar biasa, saudara. Ketika saya menyampaikan malam itu ke dia, saudara, dia menghubungkan saya dengan dokter, saudara. Menghubungkan saya, lalu mulai malam itu, saudara, dokter itu langsung membackup saya. Dia menyampaikan hal-hal yang perlu saya lakukan, hal-hal yang perlu saya konsumsi. Apa yang saya tidak lakukan, saudara? Semua saya lakukan. Mulai orang bilang minum minyak kayu putih, saya minum, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Tante WA saya, Mike coba hirup udara yang pakai ketel itu, saudara, yang direbus, saudara, untuk air. Saya lakukan, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Semua, saudara. Karena ada rasa takut di dalam hati. Suruh makan bawang putih, saya makan, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Karena saya berpikir di akhir apa yang akan terjadi. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih sayang saya, sehingga pada pagi hari ini
Dia masih memberikan saya kesempatan untuk berdiri melayani Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Saya mohon maaf kepada rekan pelayan. Saya izin kepada Omfran saya minta maaf. Saya tidak mengikuti tema besar yang sudah ditentukan untuk bulan ini. Saya menyampaikan ini, saya mengambil ini bertolak dari apa yang saya alami, saudara. Hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-90 ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis, saudara. Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis. Dan Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer, sekaligus pemimpin rohani yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara cepat, secara umum kehidupan Musa itu kita dapat bagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode 40 tahun pertama di mana Musa lahir lalu diangkat sebagai anak oleh putri Firaun hingga dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran yang muda. Itu yang periode yang pertama. Periode yang kedua adalah masa 40 tahun berikutnya di tanah Median, di mana ia bekerja sebagai seorang penggembala kambing domba milik mertuanya dan menjadi seorang yang dianggap tidak berarti apa-apa. Itu periode yang kedua. Dan yang terakhir dimulai ketika ia diperintahkan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian, di mana saat itulah ia sadar bahwa Tuhan adalah segalanya sekaligus menjadi sandaran hidup baginya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini 3 periode kehidupan dari Musa, saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-90 ini ditulis pada masa tua Musa. Pada masa tuanya Musa, dia menulis syair yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap, saudara. Di masa tuanya Musa menulis ini, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 yang menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, saudara? Mengapa, saudara? Kenapa Tuhan tidak bilang, ajari kami untuk menghitung bulan-bulan yang kami lewati, ajari kami untuk menghitung
lewati, saudara. Kenapa firman Tuhan tidak berkata demikian, saudara? Tetapi firman Tuhan berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ketika kita merenungkan hidup kita yang kita lalui hari demi hari, itu lebih membuat kita melihat dan menyadari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara hitung 1 bulan kemudian, saudara lupa dengan apa ketika saudara lewati menit demi menit, jam demi jam, saudara sudah lupa apa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara hanya melihat secara umum, oh Tuhan baik. Tetapi hari-hari yang saudara lewati, saudara lupa, saudara. Makanya firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, saudara. Supaya ketika kita mengakhiri hari yang sudah kita lewati, kita bisa kilas balik, saudara, dari pagi. Jam begini Tuhan menolong saya. Jam begini Tuhan menolong saya. Jam begini Tuhan menolong saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara kilas balik di setiap tahun, saudara hanya melihat secara umum saja bahwa sampai hari ini Tuhan menolong saya. Kita melihat, kita gampang melupakan semua yang sudah kita alami, menit-menit yang kita lewati, jam-jam yang kita lewati bersama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tujuan kenapa firman Allah datang. Musa menuliskan syair ini, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kita beroleh hati yang bijaksana ketika kita melihat hal yang sudah kita lewati dalam hari itu. Kita akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena sepanjang hari Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menuntun kehidupan saya. Inilah saudara maksud dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Adakah kita menyadari bahwa detik-detik yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata itu, adakah kita mengingat detik-detik, menit-menit yang kita lewati secara kasat mata itu? Makanya firman Allah datang kepada saya dan saudara, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Apakah kita telah menggunakan waktu-waktu kita seperti yang Tuhan kehendaki, saudara? Sama seperti doa yang Musa naikkan lewat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ini. Tuhan mau, saudara, kita memiliki hati yang bijaksana di dalam menghitung hari-hari. Karena jangan-jangan, saudara, tanpa kita sadari, karena kesibukan yang kita lewati, kesibukan yang kita lakukan, kita melupakan hal-hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 ini, saudara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin cuma 1 atau 2 yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini lewat Mazmur pasal yang ke-90 ini. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan lewat Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 adalah belajar menyadari bahwa hidup kita itu hanya sementara atau terbatas. Hidup kita hanya sementara atau terbatas, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Allah berkata, saudara, 90 ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi,
Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini saudara, gambaran kehidupan kita manusia. Hidup kita hanya sementara, saudara. Hidup kita hanya singkat, saudara. Terbatas, saudara, kehidupan kita. Makanya karena kehidupan kita yang singkat, kehidupan kita yang sementara, saudara, mari kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara sudah lihat kan, ada jemaat saudara yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya melihat status yang menyatakan bahwa tidak menyangka begitu cepat Tuhan panggil saudara. Nah, inilah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita itu hanya sementara, saudara. Apa yang kita lakukan? Senangkan hati Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita jemaat GKBI Bima yang ada, apa yang dapat kita lakukan, saudara, dengan hidup kita yang singkat? Mari layani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Layani Tuhan, saudara, dengan talenta, dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Mungkin tidak semua orang bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memimpin pujian, untuk menjadi singers, tetapi lewat doa-doa saudara, lewat doa-doa saudara, itu adalah bagian dari karunia yang Tuhan berikan untuk saudara lakukan, menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ini saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita di hari-hari seperti ini. Kita tidak tahu, saudara, seperti saya, saudara, saya tidak nyangka. Tentu saya tanya sama saya, Mike cantik di mana? Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, saudara, saya pakai mobil atau pakai motor, kita pakai ini, saudara, masker sama istri saya. Saya mau bilang di gereja, tidak, saudara, saya tidak bilang saya cantik di gereja. Tetapi ini menyatakan kepada saya dan saudara bahwa bahaya itu, hidup kita itu hanya selangkah dari maut, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saya tidak mendoakan supaya saudara tidak berumah tangga, tidak, saudara. Tetapi kejadian dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, jemaat yang lain, itu menjadi gambaran dalam setiap kehidupan bahwa betapa singkatnya kehidupan manusia. Saudara tinggal memilih. Saudara ada bersama dengan Tuhan atau saudara ada di luar Tuhan. Itu pilihan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, lakukan itu. Lakukan hal-hal yang membuat Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Saya menyadari secara manusia kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Mungkin tanpa kita sadari kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati sesama, menyakiti rekan-rekan yang ada di dalam pelayanan, di dalam kita bergereja. Memang kita manusia tidak sempurna, tetapi saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa saya dan saudara untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk kita lewati hari-hari yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kita memiliki hati yang bijaksana. Gunakan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena ketika engkau dipanggil pulang, engkau sudah punya modal untuk ada bersama dengan Tuhan. Jangan ketika kita sakit, saudara, waktu kita sudah pendek, baru kita mau bilang, Tuhan kasihkah saya umur panjang. Itu saya alami, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya melihat kan di WA mengatakan itu, bahwa hari segini, hari ke-8, hari ke-7 baru akan alami. Dari hari pertama, kedua, ketiga, saudara, saya mengingat hal itu. Apa yang akan saya alami di hari yang ke-7, di hari yang ke-8, hari yang ke-9, saudara. Karena
dikatakan kepada saudara, ketika kita mengalami sakit ini, seakan-akan saudara, seluruh waktu kita mau lakukan, kita hanya mau berdoa kepada Tuhan. Itu saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya berterima kasih kepada Tuhan lewat sahabat-sahabat, lewat rekan-rekan yang ada di dalam gereja ini, saudara. Mendukung kami, mendukung saya pribadi, membantu saya di dalam doa. Saya percaya saudara, apa yang saya alami, apa yang saya nikmati sekarang ini adalah bagian dari doa saudara-saudara semua. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita secara manusia, kita sudah lupa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami satu hal yang membuat kita takut saudara, membuat kita menjadi cemas, apalagi itu berhubungan dengan nyawa kita, baru kita mulai mengingat-ingat, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini. Tuhan, saya kan sudah berbuat ini. Masa Tuhan tidak pandang itu? Karena seperti itu yang akan kita pikirkan, saudara. Makanya saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya ketika saudara ada di dalam masalah, bukan hanya ketika saudara ada di dalam sakit, baru saudara dekat dengan Tuhan. Ketika saudara senang pun, ketika saudara bahagia pun, cari Tuhan, senangkan hati Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, menyadarkan kita bahwa dalam hidup Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Ini hal yang kedua, menyadarkan kita bahwa di dalam hidup Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Mazmur 90 ayat 1 dan 2 berkata, saudara, Mazmur 90 ayat 1 dan 2, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat yang pertama saya garis bawahi, saudara. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dia adalah Allah, tempat perlindungan yang sejati dalam hidup kita. Orang lain, saudara, teman, sahabat bisa menolong kita, tetapi semua itu terbatas, ada batas. Tetapi Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Jadikan Tuhan itu tempat perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 37 ayat yang ke-9, saudara. 39. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita pada waktu kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini bersama-sama sebelum kita menyanyikan sebuah pujian. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat yang terakhir bagi kita pagi hari ini. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Tuhan terbukti dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Tuhan itu ada di dalam setiap keadaan hidup kita. Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya.
pujian ini sebagai pengakuan iman kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah kau biarkan sendiri, kekuatan di jiwa adalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tak pernah ku ragukan. Haleluya. Bersamamu. Amin. Bersamamu Bapa. Kita melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita ada bagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak memberikan kami pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu besar. Lagi dengan iman katakan bersamamu Bapa. Amin. Amin. Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Amin. Dan hatiku Engkau yang bertindak. Amin. Haleluya. Memberi pertolongan. Haleluya. Kamu besar melimpah, anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah hanya karena anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah didengar oleh sidang jemaat, dan dimanapun saudara-saudara kami mendengar firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, baik itu ekstra kolektor, persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk diakonia, apapun yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati kami. Setiap pribadi yang sudah memberikan, Tuhan berkati kami. Sebagaimana Tuhan sudah menjanjikan, kalau orang yang memberi dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin.